Bab 81, tercela. Larsen dan dua orang lainnya tercengang. Mereka tidak pernah menyangka batu murah yang dibeli William seharga Rp1.900.000 akan menjadi sepotong batu giok. Selain itu, warnanya hijau zamrud. Itu sangat berharga. Lucu sekali. Aku yakin itu batu giok hijau zamrud yang beli William seharga Rp1.900.000 akan menjadi sepotong ya. Pria yang memotong batu itu menyerahkan batu giok hijau zamrud itu kepada William dengan penuh semangat. William juga tercengang. Bagaimana itu bisa terjadi? Apakah dia sedang bermimpi? Dia tidak percaya kalau dirinya sangat beruntung. Itu pasti palsu. Mana mungkin sebongkah batu bisa menjadi batu giok hijau zamrud? Itu pasti palsu. Aku tidak percaya. Larsen berubah menjadi garang. Dia telah mempelajari judi batu selama bertahun-tahun dan belum pernah melihat hal semacam ini. William merasa seperti mendapatkan durian runtuh. Apa maksudmu? Apa kamu meragukan penilaianku? Aku telah bekerja di rumah judi batu selama puluhan tahun dan telah melihat semua jenis bahan. Untuk apa aku bohong kepadamu? Kata pria yang memotong batu itu dengan kesal. Wajah Larsen berubah muram karena rasa iri. Sepotong batu giok hijau zamrud sebesar itu bernilai lebih dari 230 miliar rupiah. Itu melebihi nilai aset keluarga Dudley. Larsen tidak menyangka William si pecundang akan sangat beruntung. Stephen menoleh ke Larsen dan bertanya, "Ayah, apakah itu batu giok hijau zamrud?" Wajah Stephen sama muramnya seperti Larsen. Meskipun Larsen tidak mau mengakuinya, dia hanya bisa mengangguk. "Sialan!" Stephen sangat marah sehingga wajahnya berubah muram dalam sekejap. Rasa penyesalan yang tak terlukiskan memenuhi hati Stephen. Bagaimana ini bisa terjadi? Stephen sudah menyukai batu itu terlebih dahulu. Seandainya Larsen tidak menghentikannya, batu giok itu sudah menjadi miliknya. Nilai batu giok hijau zamrud itu lebih dari 230 miliar rupiah. Larsen telah memperdaya Stephen. Stephen menyesal dan perasaannya campur aduk. Miranda juga kesal. Dia tidak pernah menyangka William akan sangat beruntung. Dia benar-benar tidak bisa mempercayainya. Selain tidak percaya, perasaan iri di hatinya jauh lebih besar. Miranda pikir William tidak pantas mendapatkan batu giok itu karena pria itu seorang pecundang. Dia tidak pantas mendapatkannya. William meletakkan batu giok hijau zamrud di tangannya dan tidak bisa menahan kegembiraan. Nilainya lebih dari 230 miliar rupiah dan itu tidak lebih murah dari lukisan burung-burung memuja Phoenix pemberian Jayden untuknya. William mendapatkan untung besar hanya dengan menghabiskan Rp1.900.000. Setelah sebongkah batu dipotong, seseorang bisa menjadi miskin atau kaya. Begitu batu milik William dipotong, dia mendadak menjadi seorang miliarder. Apa kalian bertiga pernah melihatnya? Ini batu giok hijau zamrud. Lumayan bagus, kan? Menurut taruhan tadi, kamu harus menampar wajahmu. William memandang Larsen dan dua orang lainnya dengan tatapan mengejek. Wajah Larsen dan dua orang lainnya menjadi pucat pasi. Mereka sangat berang sehingga menjadi sesak napas. Tentu saja mereka merasa menyesal, tidak rela, dan dengki. Perasaan campur aduk hampir membuat mereka ambruk. William, dasar bajingan! Mengapa kamu begitu sombong? Itu hanya sepotong batu. Bukan hal yang harus dibesar-besarkan. Miranda adalah orang pertama yang kemarahannya meledak. Dia menuding William dan mencaci maki. William menjadi makin cemberut. Namun, dia berkata sambil tersenyum menghina. Aku tahu kamu akan mengatakan itu. Aku punya sepotong batu giok hijau zamrud dengan nilai lebih dari 230 miliar rupiah. Kamu pasti merasa iri. Sebaiknya kamu sempatkan waktu untuk melihatnya. Kamu tidak akan bisa melihatnya lagi. Ujar William seraya mencibir. Larsen dan dua orang lainnya tampak makin murung. William, berhentilah bersikap sombong. Akulah yang pertama kali mengambil batu di tanganmu itu. Kembalikan batu itu kepadaku. Stephen tampak murung dan berlari maju sambil menuding William dengan berang. Miranda dan Larsen pun bereaksi. Itu benar. Batu itu sudah kami beli. Jangan berpikir untuk merebutnya. Kami memintamu membelikannya untuk kami. Begitu mereka mengatakan itu, ada makin banyak orang yang menonton. Tatapan William menjadi dingin. Betapa hinanya mereka. Aku yang membeli batu ini dan membayarnya. Akulah yang menginginkan batu ini dipotong. Ada banyak orang yang bisa bersaksi untukku. Bisa-bisanya kamu begitu percaya diri mengatakan itu. Aku sudah melihat banyak orang yang tidak tahu malu, tetapi belum pernah melihat seseorang yang sangat tidak tahu malu sepertimu. Ucap William sambil mencibir. Stephen mendengkus dan berkata, William, jangan bicara omong kosong. Akulah yang membeli batu itu. Memang benar kamu yang membayar batu itu, tetapi aku yang memberimu uang.
Kamu hanya membantuku membelikan batu itu. William menukas seraya mencibir. Bisa-bisanya kamu mengarang alasan bodoh seperti itu. Apakah kamu menganggap semua orang yang ada di sini bodoh? William, tunggu saja. Setelah itu, Stephen menelpon seseorang. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya berjalan mendekat. Dia adalah Tadlin, pria penanggung jawab rumah judi batu. Stephen berlari mendekati Tad dan berkata, Tuan Lin, aku di sini. Aku telah memberitahumu di telepon tentang apa yang terjadi. Orang itu mencuri batu giok hijau zamrud milikku. Ketika Tad mendengar batu giok hijau zamrud, matanya berbinar-binar. Kemudian, Stephen berbisik ke telinga Tad. Jika batu giok itu bisa kudapatkan, aku akan membaginya denganmu. Begitu mendengar perkataan Stephen, Tad menjadi gembira. Matanya menjadi lebih cerah. Dia berjalan menghampiri William. Apakah kamu yang mengambil batu giok milik Tuan McGraw? Tad langsung berbicara terang-terangan dan bertanya dengan suara rendah. William mengernyit. Aku tidak mencurinya. Kita akan tahu setelah memeriksa rekaman kamera pengawas. Tad menyuruh seseorang memeriksanya. Rekaman video itu menunjukkan bahwa Stephen adalah orang pertama yang menyentuh batu itu. Selain itu, sebelum William membeli batu itu, dia telah berbicara dengan Stephen dan dua orang lainnya. Rekaman video itu tanpa suara. Tidak ada seorang pun yang tahu hal yang sedang mereka bicarakan. Sekarang, buktinya sudah jelas, apalagi yang ingin kamu katakan? Tad menatap William dengan dingin. Tatapan William menjadi lebih dingin. Rekaman video itu tidak bisa membuktikan apa-apa. William tidak pernah menyangka Stephen dan dua orang lainnya akan menggunakan cara semacam itu. Sungguh sekelompok binatang licik. William, buktinya sudah jelas. Segera kembalikan batu giok itu kepadaku, kata Stephen yang merasa menang. Kemudian, dia mengeluarkan uang sebesar Rp2.300.000 dan melemparkannya kepada William. Ini adalah biaya dan imbalan untukmu. Larsen berteriak dengan suara serak. William, sudah cukup bagus kamu mendapat untung. Sebaiknya kamu menerimanya. Jika tidak, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Miranda mencibir dan menyeletuk. Mengapa kamu begitu memuakan? Kami memintamu membelikan batu untuk kami. Ketika kamu menyadari bahwa batu itu berharga, kamu ingin menyimpannya sendiri. Untungnya, rekaman video itu bisa bersaksi untuk kami, sehingga Tuan Lin bisa menanganinya dengan adil. Jika tidak, kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ketika yang lain mendengarnya, mereka mulai mempercayai perkataan ketiga orang itu. Mungkinkah batu itu dibeli oleh William untuk Larsen dan dua orang lainnya? Bagaimana jika aku menolaknya? William tersenyum dingin dan tatapan matanya menjadi sedingin es. Begitu mendengar perkataan William, wajah Larsen dan dua orang lainnya berubah muram. Kamu tidak bisa bertindak seenaknya. Apakah kamu ingin membuat masalah di rumah judi batu? Tad mendengkus dan sekelompok petugas keamanan bergegas datang. Berikan batu giok itu kepadaku. Tad tampak dingin dan galak. Bab 82, dia sangat membenci William. Berikan zamrud itu kepadaku. Jangan buat aku menghajarmu. Tad berteriak dengan tidak bersahabat. Petugas keamanan yang dia panggil memperlihatkan tatapan tajam di mata mereka seolah-olah siap membunuh William kapan saja. William, serahkan zamrud itu. Kamu tidak bisa membawanya pergi hari ini. Stephen mencibir. Benar, William, jika kamu menyerahkan zamrud itu, aku akan memberimu 12 juta rupiah. Kamu sudah mendapatkan banyak uang. Jangan terlalu serakah. Larsen berkata dengan suara pelan. William mencibir dan dia mengepalkan tangan. Dia tahu bahwa banyak bicara tidak ada gunanya. Dia siap bertindak kapan saja. Namun, tiba-tiba terdengar teriakan seseorang. Ada apa ini? Seorang pria berjas berjalan mendekat. Dia seusia dengan William. Pria itu adalah Marquis McIntosh. Di sebelahnya ada Gianna. Saat melihat Marquis, Tad segera berjalan menghampirinya sambil tersenyum. Tuan McIntosh, begini masalahnya. Dia memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi secara singkat kepada Marquis. Kemudian, dia berkata, Tuan McIntosh, jangan khawatir. Toko giok cemerlang punya aturan. Aku tidak akan membiarkan orang ini pergi dengan mudah. Tad menyunggingkan senyum jahat di wajahnya sambil memerintahkan anak buahnya agar bergerak. Sekarang, bahkan Marquis ada di sini. Stephen dan yang lainnya terlihat makin senang. Tiket kemenangan sudah ada di tangan mereka. William! Sampah sepertimu masih berani melawan kami. Jangan harap. Stephen, Larsen, dan Miranda sangat gembira ketika membayangkan peristiwa yang akan terjadi selanjutnya.
Zamrud yang bernilai lebih dari 230 miliar rupiah akan segera menjadi milik mereka. Setelah mendengar perkataan Todd, Marcus sedikit mengernyit. Kemudian, dia menatap William. Dia tertegun. Bukankah itu, Tuan Hank? Apakah orang yang kalian bicarakan adalah dia? Marcus bertanya kepada Todd. Benar, dia orangnya. Mereka ingin membeli batunya, tetapi dia menolak dan berusaha memiliki batu itu. Kita tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi di toko giok cemerlang. Tuan McIntosh, jangan khawatir. Aku akan memberinya pelajaran. Setelah itu, Todd memerintahkan anak buahnya untuk menghajar William. Pada saat yang bersamaan, Marcus mengangkat tangan dan menampar wajah Todd dengan kejam. Todd tiba-tiba merasa pusing dan terkesiap. Tamparan itu sangat mengejutkannya. Dia menutupi wajah karena merasa bingung dan ketakutan, lalu bergumam. Tuan McIntosh, apa yang kamu lakukan? Bajingan! Aku akan membunuhmu! Wajah Marcus berubah muram sambil menendang Todd ke lantai. Bukan hanya Todd yang tercengang, tetapi juga ketiga orang dari keluarga Dudley. Yang benar saja, mereka semua membatin dengan penuh keraguan. Apa yang terjadi? Mengapa Tuan McIntosh tiba-tiba menghajar Todd? Apakah Marcus sudah tahu bahwa kami menjebak William? Tuan McIntosh, tolong hentikan, tolong jangan pukuli aku. Todd dipukuli habis-habisan oleh Marcus dan berteriak-teriak. Barulah kemudian, Marcus berhenti. Dia memaki. Tuan Hank adalah tamu terhormatku dan penyelamat kakekku. Beraninya kamu bicara begitu congkak untuk memberi pelajaran kepada Tuan Hank? Toddlin, beraninya kamu menyinggung Tuan Hank. Aku akan membunuhmu. Setelah mengatakan ini, Marcus menendang Todd dengan keras beberapa kali. Todd berteriak kesakitan. Wajahnya menjadi pucat saat mendengar ucapan Marcus. Baru saat itulah Todd tahu bahwa dia telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak dia singgung. Dia buru-buru berlutut di depan William. Tuan Hank, aku salah. Seharusnya, aku tidak menjebakmu. Stephen yang melakukannya. Dia yang menyuruhku melakukan ini. Dia juga mengatakan bahwa dia akan memberiku setengah bagian apabila dia mendapatkan zamrud itu. Aku bodoh sekali. Tuan Hank, maafkan aku. Aku tidak berani melakukannya lagi. Todd mengatakannya sambil menampar wajah sendiri. Tamparannya sangat keras dan wajahnya bengkak dalam sekejap. Todd bersungguh-sungguh. Stephen, Larsen, dan Miranda juga melihatnya. Semuanya menjadi pucat ketakutan. Mereka tidak menyangka Todd si bajingan yang ada di hadapan mereka akan mengkhianatinya. Mereka tidak menduga bahwa William benar-benar mengenal Marcus McIntosh. Marcus adalah sosok terkenal di Gani Barat. Bagaimana William bisa mengenalnya? Selain itu, Marcus tampaknya sangat menghormati William. Sialan. Apa sebenarnya yang dimiliki William? Bagaimana dia bisa kenal begitu banyak orang penting? Tuan Hank, apa yang ingin kamu lakukan dengan mereka? Marcus bertanya kepada William sambil menatap Stephen, Larsen, dan Miranda yang tidak jauh dari sana. Selama William memberikan perintah, tidak ada satupun bajingan itu yang bisa pergi dari sini hari ini. William menatap mereka bertiga dengan dingin. Ketika Stephen, Larsen, dan Miranda bertemu pandang dengan William, entah mengapa mereka merasakan ketakutan. Sudut mulut William melengkung saat dia berjalan menghampiri mereka. William, kami tidak menginginkan zamrud itu lagi. Stephen mengatakannya dan berusaha mencari alasan untuk pergi dari sini. Namun, semuanya sudah terlambat. William menampar wajah Stephen tanpa mengatakan apapun. Bajingan! Beraninya kamu memukul suamiku! Miranda berteriak. Berikutnya adalah giliran Miranda. William juga menampar wajahnya. Berlututlah! Wajah William berubah masam saat dia memekik. Stephen, Larsen, dan Miranda saling memandang dengan raut wajah berang. Terutama Stephen yang sangat marah sehingga wajahnya merah padam penuh amarah. Dia sudah kehilangan 12 miliar rupiah dalam judi batu hari ini. Kemudian, dia kehilangan 230 miliar rupiah. Sekarang, dia harus dipermalukan oleh William. Jangan bertindak keterlaluan, William Hank! Stephen mengatakannya sambil menggertakkan gigi. William menukas dengan mengejek. Siapa yang baru saja mengatakan bahwa jika batuku menghasilkan batu giok, dia akan berlutut dan memanggilku ayah? Stephen mengepalkan tangan. Dialah orang yang baru saja mengatakan itu. Kamu! Tepat saat Stephen berbicara, William kembali menampar wajahnya. Berlututlah! Apa kamu mendengarku? Kali ini, William menampar gigi depan Stephen. Darah menyembur keluar. Pipinya bengkak. Stephen tidak tahan lagi. Dia tidak punya pilihan selain berlutut. Panggil aku ayah, apa kamu mendengarku? William berteriak sambil menatap Stephen dengan dingin.
Bajingan ini telah menyusahkan William berulang kali. Dia sendiri yang memulainya. Wajah Stephen berubah muram karena marah dan tidak rela. Saat melihat sikapnya, William tidak repot-repot membuang waktunya. Dia menampar Stephen lagi. Stephen hanya bisa berteriak kesakitan. Pipinya memar. Tamparan itu membuatnya merasa pusing. Ayah, ayah! Stephen takut kalau William akan memukulnya lagi sehingga dia cepat-cepat berteriak. William mencibir, menatap Stephen, dan berkata dengan dingin. Kukira kamu akan selalu terlihat sombong dan suka memerintah. Sebelumnya, kamu selalu menyebutku pecundang, kan? Mengapa kamu berlutut di depanku dan memanggilku ayah sekarang? Di mana kesombonganmu tadi? Saat mendengar perkataan William, Stephen ambruk. Dia sangat membenci William. Dia sangat membenci William sampai-sampai hampir meremukkan gigi sendiri. Bisa-bisanya dia dipermalukan oleh seorang pecundang seperti ini. Itu penghinaan besar. Stephen bersumpah kepada diri sendiri. Dia akan membunuh bajingan ini. Dia akan menguliti William si bajingan yang ada di hadapannya hingga menjadi beberapa bagian suatu hari nanti. Bab 83, 270 miliar rupiah. Stephen sangat marah sehingga dia berharap bisa membunuh William saat itu juga. Namun, dia tidak berani berbuat apa-apa sekarang sehingga hanya bisa menahan marah dan berlutut di hadapan William tanpa mengucapkan sepatah kata pun. William menoleh dan menatap Miranda sambil mencibir. Saat melihat tatapan William, Miranda merasa gugup dan jantungnya berdetak karena ketakutan. Apa yang akan kamu lakukan padaku? Miranda tampak ketakutan. Ini pertama kalinya dia begitu takut kepada William. Dia bahkan mulai gemetar ketika berbicara. Miranda, kamu tidak punya suami yang baik. Dia tidak punya keberanian sama sekali. Waktu aku memintanya berlutut dan memanggilku ayah, dia menurut saja. William berkata sambil mencibir. Ketika Miranda mendengar ini, wajahnya menjadi merah padam penuh amarah. Tiba-tiba, dia merasa sangat tak berdaya dan mati kutu. Stephen, yang berlutut di lantai, mengepalkan tangannya ketika mendengar ini. Sekarang, apa kalian akan saling menampar atau ingin aku yang menampar kalian? William berkata dengan dingin sambil menatap Miranda dan Larsen. Miranda melirik wajah Stephen yang bengkak dan menggertakkan gigi dengan berang. Kemudian, dia bergegas menampar wajah sendiri. Dia menampar wajah sendiri dengan cukup keras. Dia tahu nasibnya akan berakhir seperti Stephen jika tidak menampar wajah sendiri dengan keras. Larsen juga menampar wajah sendiri dengan keras. William, kami sudah menampar wajah kami sendiri. Bisakah kami pergi sekarang? Miranda bertanya dengan suara serak. Enyahlah! William mencibir. Miranda, Stephen, dan Larsen cepat-cepat meninggalkan toko giok cemerlang. Begitu Miranda keluar, dia sangat marah sampai kehilangan akal. Sialan! Bajingan itu! Aku akan membunuhnya! Aku harus membunuhnya! Kemudian, Miranda mencaci maki Stephen. Stephen, bukankah kamu berjanji kepadaku bahwa kamu akan membunuh William? Sekarang, pecundang itu terus mempermalukan kita dan mengambil uang kita. Kamu bahkan lebih buruk dari bajingan itu. Stephen sangat geram. Ini juga tidak mudah baginya. Dia seharusnya tidak berada di sini hari ini. Dia telah kehilangan 12 miliar rupiah untuk judi batu. Setelah itu, dia harus merelakan perginya Zamrud yang bernilai 230 miliar rupiah. Pada akhirnya, William bahkan menamparnya hingga menyuruhnya berlutut dan memanggil William dengan sebutan ayah. Stephen sangat berang. Sekarang, Miranda pun mencoba menyalahkannya. Dia langsung naik pitam. Wanita tidak tahu diri, tutup mulutmu! Setelah itu, Stephen menampar Miranda dengan keras. Miranda tertegun. Beraninya kamu memukulku, Stephen McGraw! Aku akan membunuhmu! Miranda berusaha memukuli Stephen, tetapi Stephen menendangnya hingga jatuh ke lantai dengan kejam. Ayah, Stephen memukulku! Dia memukulku! Miranda menjadi kalap dan berteriak. Wajah Larsen berubah muram. Stephen, kamu keterlaluan! Bisa-bisanya kamu memukuli putriku! Diam! Jika bukan karena kalian, aku tidak akan kehilangan uang sebanyak 12 miliar rupiah. Jika bukan karena kalian, Zamrud itu pasti sudah menjadi milikku sekarang. Jika bukan karena kalian, semua hal ini tidak akan terjadi. Sejak aku terlibat dengan keluarga kalian, semua yang kulakukan selalu gagal. Semua gara-gara kalian. Stephen memekik penuh amarah. Miranda pun ketakutan dan khawatir Stephen akan mencampakkannya. Dia buru-buru bangkit dari lantai dan berkata dengan wajah memelas. Sayang, aku salah. Tenanglah. Kamu benar. Maafkan aku. Tolong maafkan aku. Setelah itu, kemarahan Stephen baru sedikit mereda. Itu semua karena William Hank.
Selama bajingan itu masih hidup, aku tidak bisa tenang. Stephen berkata dengan dingin. Sayang, mengapa William Hank sangat beruntung? Bagaimana dia bisa mengenal Marcus McIntosh? Stephen tidak mengerti. Mana aku tahu? Namun, itu pasti ada hubungannya dengan Eunice Walton. Marcus pasti melakukan ini demi Eunice Walton. Lagi-lagi Eunice Walton. Miranda menggertakkan gigi dengan berang saat mendengar nama ini. Stephen tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata seraya mencibir. 3 hari lagi, keluarga Lawrence akan mengunjungi keluarga Walton untuk melamar. Setelah pernikahan ditetapkan, William Hank tidak akan berguna lagi. Setelah itu, aku bisa membunuh William Hank sialan itu dengan sangat mudah. Stephen mencibir. Saat mendengar hal itu, Miranda terkejut dan wajahnya tampak cerah. Sayangku, tanpa dukungan Eunice, tak ada seorang pun yang akan melindungi William. Dengan begitu, kita bisa menyingkirkannya dengan mudah. Saat memikirkan hal ini, suasana hati Miranda membaik. Stephen juga merasa sudah bertingkah keterlaluan tadi. Dia kemudian tersenyum dan berkata, meskipun kita telah kalah dalam judi batu tadi, ada plaza barang antik tidak jauh dari sini. Bagaimana kalau kita pergi ke sana dan melihat-lihat? Mungkin kita bisa menemukan barang bagus di sana. Sarannya segera membangkitkan minat Larsen. Anak baik, aku telah menunggu ajakanmu. Sejujurnya, aku lebih mahir dalam barang antik daripada judi batu. Jika kamu tidak percaya kepadaku, tanyakan saja kepada Miranda. Aku punya banyak barang antik di tempatku. Saat mendengar ucapan Larsen, Stephen hampir kehilangan keseimbangan dan pergelangan kakinya terkilir. Bahkan Miranda pun tidak tahu hal yang harus dikatakan. Mereka tahu Larsen suka mengoleksi barang antik. Namun, sebagian besar barang antik yang dibelinya itu palsu. Tuan Hank, maafkan aku karena membuatmu menunggu begitu lama. Apa yang terjadi barusan hanyalah salah paham. Marcus meminta maaf kepada William. William melambaikan tangan dan berkata, tidak apa-apa. Omong-omong, bolehkah aku menjual ini kepadamu? William mengeluarkan zamrud itu dan menunjukkannya kepada mereka. Mata Marcus dan Diana sontak berbinar-binar saat melihat zamrud seukuran kepalan tangan itu. Tuan Hank, kamu sangat beruntung. Aku telah menjalankan rumah judi batu milik keluargaku selama bertahun-tahun. Namun, inilah pertama kalinya aku melihat zamrud sebesar itu. Tentu saja, aku mau membelinya. Nilai zamrud ini sekitar 230 miliar rupiah. Bagaimana kalau aku memberimu 270 miliar rupiah? Perkataan Marcus membuat William sangat bersemangat hingga tangannya hampir gemetar. 270 miliar rupiah? William berani bersumpah bahwa dia belum pernah melihat uang sebanyak itu seumur hidupnya. Sepakat, Tuan Hank? Tanya Marcus sambil tersenyum. Tentu, sepakat. William tidak ragu-ragu. Itu 270 miliar rupiah. William bahkan tidak berani bermimpi akan menghabiskan 1.900.000 rupiah hanya untuk sebuah batu. Batu itu ternyata bernilai 270 miliar rupiah. Bagaimana dia bisa begitu beruntung? Sesaat kemudian, William dan Marcus menyelesaikan kesepakatan. Saat melihat saldo di rekeningnya, William tiba-tiba merasa seperti bermimpi. Dia masih merasa sangat gembira. William dibesarkan dalam keluarga miskin sejak kecil, lalu kemiskinan membuatnya menjadi menantu keluarga Dudley. William sangat menderita ketika hidup bersama keluarga Dudley karena dia tidak punya uang. Setelah itu, ibu William mengalami kecelakaan mobil dan harus dirawat di rumah sakit. William telah berupaya meminjam uang kepada banyak orang untuk membayar biaya pengobatan ibunya. Dia telah kehilangan semua martabatnya dan menjalani kehidupan yang lebih buruk dari seekor anjing. Sejak usia belia, William sudah tahu pentingnya arti uang. Sekarang, dia tiba-tiba punya begitu banyak uang. William merasa seperti melayang-layang di udara. Seperti kebanyakan orang kaya baru, hal pertama yang William pikirkan sekarang adalah pergi berbelanja. Dia akan membeli mobil. Dia akan membeli rumah. Dia akan membalas budi kepada ibunya yang telah membesarkannya. Berbagai pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak William. Namun, dia langsung menenangkan diri dan tidak membiarkan diri bertindak dengan sembrono. Setelah mengalami banyak hal, William selalu bisa bersikap tenang dalam menghadapi apapun yang terjadi. Tuan Hank, hal yang paling menyenangkan di tempat ini adalah barang-barang antik. Kurasa kamu akan tertarik. Haruskah aku mengajakmu untuk melihat-lihat sekarang? Marcus bertanya sambil tersenyum. Bab 84, Dunia yang Jauh Berbeda. Barang antik? William tidak tahu banyak tentang barang antik. Lagi pula, orang yang mampu membeli barang antik pastilah orang kaya. Tentu saja. William mengangguk setuju. Melihat-lihat barang antik itu tidak masalah karena dia bisa mendapatkan lebih banyak pengetahuan. Tak lama kemudian, ketiganya tiba di plaza barang antik. Barang antik adalah benda dekoratif atau sejenisnya yang diproduksi pada periode sebelumnya.
Barang-barang itu berharga karena keindahan atau kelangkaannya. Tentu saja, tidak semua benda di plaza barang antik adalah barang antik. Hampir 90% barang di sana palsu. Di bidang ini, memiliki keberuntungan adalah salah satu elemen penting, tetapi yang paling penting adalah wawasan seseorang. Tuan Hank, toko di depan itu cukup laris sepanjang tahun. Ayo, kita lihat-lihat. Marcus berjalan di depan. Baiklah. William mengangguk dan mereka tiba di toko. Sudah banyak turis yang memilih barang-barang di toko itu. William melihat-lihat sekeliling dengan penuh minat. Ada lukisan, porselen, harta karun, dan barang kuno lainnya di toko. Setelah beberapa saat, William kebetulan bertemu Miranda, Stephen, dan Larsen lagi. Ketika ketiganya melihat William, wajah mereka seketika menjadi muram. Dunia memang kecil. Namun, kali ini, mereka cukup bijak untuk menghindari konflik dengan William. William juga tidak mau repot-repot berbincang dengan mereka. Sialan! Pecundang sialan itu lagi! Miranda berbisik kepada Stephen. Stephen merasa kesal, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa dengan itu. Marcus berada tepat di samping William sehingga Stephen tidak berani mengatakan apapun. Lagi pula, plaza barang antik adalah milik keluarga Macintosh. Dia mencari mati jika coba-coba menimbulkan masalah di sini. Abaikan saja dia. Mari kita fokus pada urusan kita. Setelah mengatakan itu, Larsen melihat sebuah lukisan kuno. Stephen, apa pendapatmu tentang lukisan ini? Larsen bertanya seraya menunjuk sebuah lukisan. Stephen meliriknya dan berkata, Ayah, aku tidak tahu. Apa ayah tahu asal-usul lukisan ini? Jika dugaanku benar, lukisan ini adalah angin malam yang dilukis oleh Artemisia Philo pada awal abad ke-17. Kata Larsen. Kamu memiliki mata yang jeli, Tuan. Lukisan ini memang angin malam dan ini adalah karya asli. Pemilik toko mengatakannya sambil tersenyum. Berapa harganya? Ujar Larsen seraya tertawa. 2.300.000.000 rupiah. Sahut pemilik toko sambil tersenyum. Mahal sekali. Larsen menggeleng sambil tersenyum. Tuan, ini dilukis pada awal abad ke-17. 2.300.000.000 rupiah sama sekali tidak mahal. Aku ingat karyanya yang lain, perayaan ulang tahun terjual seharga 12 miliar rupiah. Ujar pemilik toko. Larsen memandangi lukisan itu sebentar. Kemudian, dia menggeleng dan berkata, Bos, ini bukan karya asli. Karya lukisan yang asli sudah musnah pada abad ke-18. Lukisan ini disalin oleh Elias Hatsi, seorang pelukis istana pada abad ke-18 dan tidak bernilai 2.300.000.000 rupiah. Seandainya itu karya asli, lukisan itu bisa dijual setidaknya seharga 120 miliar rupiah. Saat mendengar ucapan Larsen, pemilik toko sedikit mengernyit, tetapi dia langsung tersenyum dan berkata, Hebat, Tuan. Kamu memang seorang ahli. Larsen langsung berpuas diri. Dia melirik Stephen dengan ekspresi bangga di wajahnya. Dia seolah-olah mengatakan bahwa dia memang memiliki selera yang bagus untuk barang antik, walaupun tidak pandai bermain judi batu. Tuan, bagaimanapun, lukisan itu adalah karya pelukis istana terkenal di abad ke-18. Bagaimana kalau begini? 1.200.000.000 rupiah dan lukisan itu menjadi milikmu. Begitu melihat Larsen telah mengenali asal-usul lukisan itu, pemilik toko tidak punya pilihan selain menawarkannya sesuai harga pasar. Namun, Larsen menggeleng sambil tersenyum. Aku akan membelinya seharga 225 juta rupiah. Tuan, yang benar saja. 225 juta rupiah bahkan tidak bisa membeli setengah dari karya ini. Larsen tidak tertarik membeli barang palsu sehingga dia berbalik untuk melihat lukisan lain. William yang berada tidak jauh dari sana langsung melihat-lihat lukisan angin malam itu. Dia tahu bahwa lukisan kuno itu memiliki banyak kisah. Ini bukan lukisan dari abad ke-18. Dia mulai menggunakan mata batinnya dan menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam lukisan ini. William terkejut, tetapi tidak segera bergerak. Larsen melihat-lihat lukisan lain dan matanya berbinar-binar. Bos, berapa harga lukisan ini? Pemilik toko mengamatinya dan menyadari bahwa itu adalah sebuah lukisan karakter. 12 miliar rupiah. Jika kamu ingin mengambilnya, silakan beli. Jika masih ragu, lupakan saja. Aku tidak akan menerangkan apa-apa lagi kepadamu. Ujar pemilik toko seraya tersenyum. Memilih barang antik memang seperti ini, ditentukan oleh keberuntungan dan wawasan. Aku akan membelinya. Larsen berkata kepada Stephen. Stephen tercengang. Ayah, apakah kita tidak akan menawar? Percayalah kepadaku. Beli saja lukisannya. Ini karya asli. Jika kita membelinya, kita akan mendapat untung setidaknya beberapa kali lipat. Larsen berbisik kepada Stephen. Mata Stephen berbinar-binar. Apakah ayah yakin? Untuk apa aku berbohong kepadamu?
Ini adalah lukisan 13 wanita cantik di perjamuan karya Hilias Panagos, seorang pelukis terkenal di abad ke-16. Karya aslinya sangat sedikit di dunia, tetapi lukisan ini hanya satu. Percayalah. Aku yakin. Larsen sangat bersemangat. Stephen percaya kepada Larsen ketika melihat betapa semangatnya Larsen. Oleh karena itu, dia menghabiskan 12 miliar rupiah untuk membeli lukisan 13 wanita cantik di perjamuan. Tanpa sadar, William memperhatikan dan mengaktifkan mata batinnya, lalu mengetahui bahwa yang mereka beli adalah karya palsu. Replika itu terlihat begitu asli sehingga tidak seorang pun yang bisa mengenalinya tanpa wawasan seorang ahli. Sulit untuk memperkirakan benda yang palsu dan yang asli. Apa yang kamu lihat? Itu tidak akan menjadi milikmu. Miranda berteriak seraya memelototi William. William tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia hanya merasa Larsen sangat bodoh. Larsen meminta Stephen menghabiskan uang sebanyak 12 miliar rupiah untuk membeli batu yang tak berguna tadi. Sekarang, dia juga meminta Stephen menghabiskan uang sebanyak 12 miliar rupiah lagi untuk membeli lukisan palsu. William berjalan mendekat dan bertanya kepada pemilik toko. Berapa harga lukisan angin malam ini? Bos itu segera berkata. 1.200.000.000 rupiah, tidak boleh ditawar lagi. Sepakat. William sama sekali tidak mengernyit saat mengatakan itu. Pemilik toko itu tidak berdiam diri lebih lama lagi. Dia langsung pergi karena sudah berhasil menjual dua barangnya. Saat melihat William menghabiskan uang senilai 1.200.000.000 rupiah untuk membeli barang palsu, Larsen langsung mencibir. William, kamu sangat kaya. Namun, apa kamu sungguh-sungguh menghabiskan 1.200.000.000 rupiah untuk barang palsu? Aku pernah melihat orang bodoh sebelumnya, tetapi kamulah orang terbodoh yang pernah kulihat. Ayah, pecundang itu kaya sekarang. Itu sebabnya dia sangat sombong. Mari kita lihat berapa lama dia bisa menyimpan uangnya. Miranda menimpali dengan geram. Setelah yakin hari-hari baik William akan segera berakhir, Miranda mulai bersikap sombong lagi. William mencibir dan mengabaikan mereka. Dia mengeluarkan sebilah pisau dan langsung memotong lukisan itu. Gerak-geriknya menarik perhatian banyak orang. Mereka tidak mengerti hal yang dilakukan William. Larsen juga bingung. Apakah dia sudah gila? Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia membeli barang palsu, kan? Kemungkinan besar begitu. Dia sudah gila. Miranda juga ikut mencemooh. Marquez dan Gianna yang berdiri tidak jauh dari sana juga bingung. Tuan Hank, apa yang kamu lakukan? Meskipun palsu, lukisan itu tetap berharga. Kamu tidak perlu merusaknya. Marquez bergegas mendekat. William mengabaikannya. Dia menggunakan pisau itu untuk memotong bagian tepi lukisan dan merobek lukisan itu dengan hati-hati. Lukisan itu berubah menjadi 2 lembar kertas. Semua orang tercengang. Apa-apaan ini? Apakah lukisan itu memiliki suatu mekanisme? Mereka terkejut karena melihat ada lukisan lain yang tersembunyi di bawah lapisan luar. Semua orang tercengang saat melihatnya. Mungkinkah lapisan tersembunyi itu adalah lukisan yang asli? Bab 85, asli.